Pengertian, kompensasi adalah imbalan atau ganti rugi yang diberikan kepada seseorang sebagai balasan atas jasa atau kerugian yang dialami. Dalam konteks pekerjaan, kompensasi biasanya merujuk pada pembayaran atau upah yang diterima oleh karyawan sebagai balasan atas pekerjaan yang dilakukan, yang bisa berupa gaji, bonus, tunjangan, atau bentuk imbalan lainnya. Teori yang pertama yaitu teori kebutuhan Maslow. Menurut Abraham Maslow, kompensasi dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan karyawan pada berbagai tingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis atau gaji yang cukup untuk kebutuhan dasar, hingga kebutuhan aktualisasi diri atau penghargaan dan pengakuan. Teori yang kedua yaitu teori keputusan rasional. Teori ini menyatakan bahwa kompensasi yang baik adalah yang sebanding dengan kontribusi karyawan dan kebutuhan pasar. Karyawan akan mengevaluasi apakah kompensasi yang mereka terima sesuai dengan usaha dan keterampilan yang mereka berikan. Contoh kasus yang pertama yaitu tentang Google. Google dikenal memberikan kompensasi yang kompetitif dan tambahan seperti fasilitas kesehatan, makanan gratis, dan uang kerja yang nyaman. Hal ini berdampak pada retensi karyawan dan kepuasan kerja yang tinggi. Contoh kasus yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan istilah PHK. Latar belakang. Seorang karyawan bernama Budi telah bekerja di sebuah perusahaan manufaktur selama 5 tahun. Karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, manajemen memutuskan untuk melakukan PHK terhadap beberapa karyawan, termasuk Budi. Peraturan yang berlaku menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, karyawan yang di PHK berhak menerima kompensasi yang mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kompensasi ini diberikan berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir karyawan. Perhitungan kompensasi di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu uang pesangon. Rudi telah bekerja selama 5 tahun, maka menurut peraturan, ia berhak mendapatkan 5 bulan gaji sebagai uang pesangon. Poin yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Karena masa kerja Budi lebih dari 3 tahun, ia juga berhak atas uang penghargaan masa kerja. Untuk masa kerja 5 tahun, Budi berhak mendapatkan 2 bulan gaji. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu uang penggantian hak. Uang penggantian hak mencakup penggantian cuti yang belum diambil dan hal-hal lain yang belum direalisasikan seperti uang makan atau transportasi yang belum dibayarkan. Misalnya, jika Budi memiliki sisa cuti 10 hari dan gaji harian Budi adalah Rp200.000, maka ia berhak mendapatkan tambahan sebesar Rp2 juta. Total kompensasi di sini ada 4. Yang pertama, gaji Budi sebesar Rp5 juta per bulan. Yang kedua, uang pesangon 5 bulan dikali Rp5 juta sama dengan Rp25 juta. Yang ketiga, uang penghargaan masa kerja 2 bulan dikali Rp5 juta sama dengan Rp10 juta. Yang keempat, uang penggantian hak sebesar Rp2 juta. Jumlah total kompensasi yang diterima Budi yaitu Rp25 juta ditambah Rp10 juta ditambah Rp2 juta sama dengan Rp37 juta. Jadi, kompensasi ini merupakan hak Budi sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap pekerja yang terkena dampak PHK. Perhitungan ini sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Nah, implikasi praktis di sini yaitu menyusun paket kompensasi yang kompetitif dan adil. Dan penting untuk menarik dan mempertahankan talenta. Perusahaan harus menilai standar industri dan kebutuhan karyawan untuk menentukan paket kompensasi yang sesuai. Pengertian.
Iklim atau lingkungan kerja adalah keseluruhan kondisi dan atmosfer yang ada di tempat kerja yang mempengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Beberapa aspek utama dari iklim atau lingkungan kerja meliputi yang pertama, fisik, yaitu kondisi bangunan, kebersihan, pencahayaan, suhu, dan ergonomi tempat kerja. Yang kedua, psikologis, yaitu tingkat stres, kepuasan kerja, motivasi, dan suasana hati karyawan. Yang ketiga, sosial, yaitu hubungan antar karyawan, komunikasi, kerjasama tim, dan budaya perusahaan. Yang keempat, organisasional, yaitu struktur organisasi, kepemimpinan, manajemen, kebijakan, prosedur, dan peluang pengembangan karir. Teori. Di sini ada dua teori. Teori yang pertama yaitu teori iklim organisasi. Menurut teori ini, iklim organisasi terdiri dari persepsi karyawan tentang praktik, prosedur, dan kebijakan yang ada di tempat kerja. Lingkungan kerja yang positif meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Teori yang kedua yaitu teori kesejahteraan kerja. Menurut teori ini, lingkungan kerja yang sehat dan mendukung berkontribusi pada kesejahteraan karyawan dan pada gilirannya meningkatkan kinerja mereka. Contoh kasus, meningkatkan iklim kerja di perusahaan Tech Innovators. Latar belakang, Tech Innovators adalah sebuah perusahaan teknologi dengan 500 karyawan yang dikenal akan inovasi dan pengembangan produk digital. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi peningkatan turnover, rendahnya kepuasan kerja, dan menurunnya produktivitas. Hasil survei karyawan menunjukkan bahwa banyak karyawan merasa stres, kurang dihargai, dan mengalami komunikasi yang buruk dengan manajemen. Di sini ada 4 masalah. Masalah yang pertama yaitu tingkat turnover karyawan yang tinggi. Yang kedua, rendahnya kepuasan kerja dan motivasi. Yang ketiga, penurunan produktivitas karyawan. Yang keempat, tingkat stres yang tinggi di kalangan karyawan. Langkah-langkah yang diambil ada 5. Yang pertama yaitu survei dan analisis. Perusahaan melakukan survei kepuasan kerja dan wawancara mendalam dengan karyawan untuk mengidentifikasi masalah utama dalam lingkungan kerja. Hasil survei menunjukkan bahwa karyawan merasa kurang dihargai, tidak ada keseimbangan kerja antara hidup yang baik dan komunikasi yang buruk antara manajemen dan karyawan. 2. Yaitu pembentukan tim khusus. Manajemen membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan berbagai departemen untuk merancang dan mengimplementasikan inisiatif perbaikan lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu peningkatan keseimbangan kerja hidup. Perusahaan memperkenalkan kebijakan kerja fleksibel termasuk opsi bekerja dari rumah dan jam kerja yang fleksibel. Program kesejahteraan karyawan seperti yoga, meditasi, dan konseling stres juga diperkenalkan. Yang keempat yaitu penghargaan dan pengakuan. Perusahaan memperkenalkan program penghargaan untuk mengapresiasi karyawan yang berprestasi. Ini termasuk penghargaan bulanan, bonus, dan penghargaan untuk ide-ide inovatif, sistem umpan balik yang lebih terbuka dan teratur diperkenalkan untuk memastikan karyawan merasa didengar dan dihargai. Yang kelima yaitu peningkatan komunikasi. Manajemen memperkenalkan forum komunikasi rutin antara karyawan dan manajemen untuk membahas masalah, ide, dan saran. Transparansi dalam keputusan manajemen ditingkatkan sehingga karyawan memahami alasan dibalik keputusan strategis. Ada beberapa implikasi praktis, di sini ada 5. Yang pertama,
keseimbangan kerja hidup yang lebih baik, yaitu kebijakan kerja fleksibel dan program kesejahteraan membantu karyawan mengelola stres dan mencapai keseimbangan kerja hidup yang lebih baik. Hasilnya adalah penurunan tingkat absensi dan peningkatan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu penghargaan dan pengakuan yang lebih baik. Program penghargaan meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Karyawan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Yang ketiga yaitu komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Forum komunikasi rutin dan transparansi dalam keputusan manajemen menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan kolaboratif. Ini meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Dengan karyawan yang lebih puas dan termotivasi, produktivitas perusahaan meningkat. Karyawan lebih fokus dan berdedikasi terhadap pekerjaan mereka. Yang kelima yaitu retensi karyawan yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan ini membantu mengurangi tingkat turnover karyawan. Karyawan yang merasa puas dan dihargai cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Kesimpulan, kompensasi, iklim atau lingkungan kerja merujuk pada berbagai aspek yang mempengaruhi kepuasan dan kinerja karyawan dalam sebuah organisasi. Berikut adalah kesimpulan dari masing-masing elemen tersebut. Yang pertama ada kompensasi. Ini mencakup gaji, tunjangan, bonus, dan bentuk imbalan lainnya. Kompensasi yang kompetitif dan adil dapat meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Sebaliknya, kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan semangat kerja dan meningkatkan turnover. Iklim kerja. Iklim kerja merujuk pada suasana dan budaya di tempat kerja, termasuk hubungan antar karyawan, komunikasi, dan kepemimpinan. Iklim kerja yang positif dapat meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan kerjasama tim. Sebaliknya, jika iklim kerja yang buruk dapat menyebabkan stres, konflik, dan menurunkan kinerja. Lingkungan kerja ini mencakup kondisi fisik tempat kerja, seperti fasilitas, keamanan, dan kenyamanan. Lingkungan kerja yang baik mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawan, serta mempengaruhi efisiensi kerja. Lingkungan kerja yang kurang mendukung bisa mengakibatkan ketidaknyamanan dan menurunkan produktivitas.